Gabs? Halo para genjoters yang budiman dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Masih bersama dengan saya Bang Ucup, si pelopor pengenjotan yang selalu bahagia meskipun hati sedang terluka. Di video kali ini, saya akan merangkum sebuah film yang lagi-lagi berasal dari Filipina, berjudul Once Before, yang telah dirilis pada tahun 2020. Film ini bercerita tentang hubungan trilogi cinta antara sepasang kekasih dan juga sahabat dari salah satu pasangan kekasih tersebut, yang dimana sang wanita mengalami dilema karena harus memilih antara hantu gentayangan kekasihnya yang telah meninggal dunia atau sahabatnya yang juga mencintainya. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja miringkan HP dan otak Anda, singkirkan semua barang-barang yang ada di dekat Anda, duduk tenang dan fokuskan pandangan hanya tertuju pada layar ponsel Anda, lupakan mantan Anda, dan mari menonton. Di sebuah ruangan yang dipenuhi dengan poster-poster album film Filipina, film akan tertuju pada dua orang insan yang terlihat bahagia, yang dimana sang wanita nampak anggun setelah mencoba mengenakan kebaya pengantin miliknya. Cerita pun akan flashback ke beberapa tahun yang lalu, yang memperlihatkan awal pertemuan di antara mereka, yang sama-sama memiliki hobi menonton film. Dan seiring berjalannya waktu, mereka pun melakukan pendekatan lalu berkencan yang diakhiri dengan aksi pengenjotan yang dilakukan secara sukacita. Pasangan kekasih tersebut bernama Gaby dan Gabriel. Diketahui, Gaby memiliki seorang sahabat yang merupakan seorang pria bernama Dennis. Dan Dennis lah yang selalu setia menemani Gaby dalam suka maupun duka, dan selalu siap untuk mendengarkan setiap curhatan Gaby, baik tentang hubungan asmara maupun masalah keluarga, tanpa terkecuali hubungan pendekatannya dengan Gabriel. Lantaran saking dekatnya ia dan Dennis, Gaby pun tanpa ragu menceritakan bahwa ia telah melakukan aksi pengenjitan bersama Gabriel, dan hal itu cukup membuat Dennis sedikit merasa cemburu. Gabriel sendiri merupakan salah satu karyawan terbaik di perusahaan tempat ia bekerja, yang dimana Gaby dan Dennis dapat bekerja di perusahaan tersebut atas rekomendasi Gabriel, yang menjadi karyawan kesayangan si ibu bos, dikarenakan hasil kerjanya yang selalu memuaskan. Dan pada suatu malam, terjadi suatu momen romantis yang akan selalu diingat oleh si Gaby, di mana dirinya mendapat kejutan spesial dari Gabriel dengan memberinya sebuah cincin permata yang menandakan bahwa Gabriel telah siap menjadi imamnya. Dan momen itu pun disaksikan langsung oleh para figuran yang sedang menonton film di bioskop tersebut. Di sisi lain, Dennis juga nampaknya memiliki pacar baru yang ia kenalkan pada Gaby. Aku matanda na yan, di na niya kailangan na alaga. Singkat cerita, film pun akan memperlihatkan dengan Dennis yang sedang mempresentasikan hasil laporan kerjanya, yang sepertinya harus mendapat nilai buruk dari si ibu bos, yang menilai hasil presentasi Dennis sangatlah norak, jauh berbeda dengan apa yang biasa dipresentasikan oleh si Gabriel, karyawan kesayangannya yang sudah tak berada di sana. Back to the drawing board. Esok harinya, Gabriel pun datang di kantor tersebut bersama Gaby sang kekasih, dan hal aneh pun terjadi, di mana tak ada seorang pun yang dapat merasakan atau melihat adanya Gabriel di sana. Bahkan tubuhnya pun dapat ditembus oleh orang-orang yang berada di sana. Namun yang lebih anehnya lagi, hal itu justru berbanding terbalik dengan si Gaby, yang dapat dengan leluasa melihat, meraba, sekaligus menyentuh Gabriel tanpa adanya bantuan mata batin yang harus dibuka terlebih dahulu oleh si Mbah Dukun. Kita pun akan diperlihatkan dengan suatu momen yang berkaitan dengan mengapa hal itu bisa terjadi, yang faktanya tepat sehari sebelum pernikahan mereka, Gabriel dan Gaby terlibat pertengkaran, yang pada malam itu Gabriel terus mencoba menghubungi si Gaby yang lagi ngambek padanya.
Dan karena tidak fokus mengendarai mobilnya, ia pun mengalami kecelakaan yang membuatnya harus pamit dari muka bumi ini dengan hanya meninggalkan sejumlah tabungan untuk pembuatan sebuah film yang menjadi cita-cita mereka berdua. Tepat sehari setelah kepergiannya, secara mengejutkan Gabriel muncul di hadapan si Gaby yang seolah-olah tak percaya bahwa ia dapat bertemu kembali dengan pria yang sangat dicintainya yang baru saja dibanet dari muka bumi ini. Dengan keadaan menangis terseduh-seduh, Gaby pun memeluk erat Gabriel. Maksudnya hantunya Gabriel. Dan fakta pun terungkap bahwa Gabriel yang sekarang adalah hantu gentayangan dan hanya Gaby yang bisa melihat sekaligus menyentuhnya. Dikarenakan Gabriel dan Gaby memiliki perasaan cinta yang amat sangat teramat dalam. Hindi ko namabaliw. Lanjut cerita, di suatu malam Dennis beserta teman-teman kantornya datang ke apartemen Gaby untuk menyelesaikan sisa pekerjaan mereka yang akan dipresentasikan esok hari. Kedatangan mereka itu pun lantas membuat Gabriel merasa terasingkan dan ia pun memutuskan untuk keluar sejenak sembari menikmati suasana malam, nonton bioskop gratis, dan tanpa sengaja ia bertemu dengan sesama hantu gentayangan. Gabriel pun mencoba berkunjung ke rumah orang tuanya dan di sana ia pun harus menyaksikan sebuah pertengkaran dalam rumah tangga antara adik dan ayah kandungnya yang membuat sang adik menangis meratapi kejamnya kehidupan. Nagnanakaw kayo. Imbis na tumutulong kayo sa mga tao. Nagnanakaw tayo sa kuya niya, Sukoy! Sabihan mo yan, ha? Nito! Ayaw mo na yan! Singkat cerita, masalah pun tiba. Pada suatu hari di saat jam bekerja, terlihat Dennis yang sedang mempresentasikan hasil laporannya. Yang kali ini ia mendapat apresiasi dari si ibu bos yang memuji hasil presentasinya tersebut. Yang ternyata laporan yang dipresentasikan oleh si Dennis tersebut merupakan ide dari Gabriel sebelum dirinya meninggal, yang membuat Gabriel merasa cemburu dan kecewa pada Gaby yang tanpa sepertujuannya memberikan idenya tersebut ke si Dennis. Bukannya minta maaf, Gaby justru menentang perkataan Gabriel dengan berkata bahwa kecemburuan Gabriel tak masuk akal karena yang ia cemburui adalah sahabatnya sendiri yang ia kenal sejak kecil. Dan jika memang benar Dennis menyukainya, sudah pasti Dennis akan mengatakannya sejak setahun ini ia ditinggal mati oleh si Gabriel. Namun nampaknya Gaby harus menelan ludahnya kembali setelah Dennis yang mengajaknya untuk bertemu dan secara mengejutkan mengungkapkan perasaannya bahwa selama dirinya bersahabat dengan Gaby, ia telah memendam rasa yang baru saat ini berani ia katakan. Dennis pun meminta hubungan mereka lebih dari sekedar sahabat untuk terus bisa menjaganya sembari melanjutkan impiannya bersama Gabriel yang sempat tertunda untuk membuat sebuah film. Sembari menangis, Gaby pun menolak permintaan Dennis dengan berkata, "Hormatilah Gabriel, lagi pula kau kan sudah punya pacar." Dan kemudian Gaby pun pergi dari sana. Kalimutan mo na si Gabriel. Labs, please. Si Marian at saka si Gabriel. Pabayaan mo na lang ako. Gabs. Hari-hari pun dilalui oleh Gaby dan Gabriel dengan sebuah pertengkaran atas kecemburuan Gabriel, namun selalu berakhir dengan kata damai di antara mereka. Hingga pada suatu hari, Dennis mendapat kesempatan untuk mempresentasikan cerita filmnya ke salah seorang produser film. Lantas Dennis pun meminta Gaby untuk ikut gabung bersamanya untuk membuat sebuah film yang menjadi impiannya selama ini dengan mengesampingkan perasaan cintanya padanya. Dan Gaby pun menyetujuinya. Dan lagi Gabriel pun dibuat cemburu setelah mendengar rencana pembuatan film tersebut. Ditambah lagi, film yang akan dibuat oleh Gaby dan Dennis merupakan hasil pemikiran darinya. Pada esok harinya, proses pembuatan film mereka itu pun dimulai. Dan di saat Dennis dan Gaby terlibat sedikit perdebatan yang diakhiri dengan sebuah pelukan, di saat yang sama, salah satu dari perlengkapan syuting tersebut jatuh tepat di belakang Gaby. Dan ketika Gaby menoleh, ia pun melihat adanya Gabriel di sana, yang membuat ia berpikir bahwa kejadian tersebut merupakan ulah si Gabriel yang cemburu melihat dirinya yang sedang berpelukan dengan si Dennis.
Namun Gabriel terus meyakinkan Gaby bahwa bukan dialah yang melakukan hal tersebut. Dan di sini saya pun dibuat heran oleh si Gabriel, di mana ia berkata bahwa ia tak bisa menyentuh benda apapun selain Gaby semata. Lah, terus ini apa? Ada-ada aja ini film. Lantas Gaby pun membawa Gabriel ke tempat pemakaman dirinya untuk membuat Gabriel sadar diri bahwa dirinya telah meninggal dunia. Setelah melihat makam dirinya sendiri, Gabriel pun berlari pergi dari sana yang entah tujuannya kemana. Seusai berkunjung ke makam Gabriel, Gaby pun terlihat sudah berada di rumah Dennis yang entah apa sebabnya ia datang di sana. Melihat Gaby yang sedang menangis tepat di depan teras rumahnya, Dennis pun menghampiri Gaby dan dengan dibantu oleh dinginnya hujan yang membasahi mereka, Dennis pun seketika mencelup Gaby untuk kemudian membawanya masuk ke dalam rumah dan mereka pun melakukan aksi bercocok tanam yang nampak cukup dinikmati oleh si Gaby. Gabs? Bakit di pala... Atas kejadian mengenakan tersebut, hubungan antara Gaby dan Dennis pun menjadi lebih mesra. Yang ketika si Gaby dan Dennis sedang pelukan, secara tiba-tiba muncullah si hantu Gabriel di sana, yang harus merasakan patah hati setelah melihat secara langsung sang kekasih yang sangat dicintainya sedang bermesraan dengan seorang yang katanya sahabatnya sendiri. Menyadari adanya Gabriel di sana, Gaby pun dengan tergesa-gesa meminta Dennis untuk pulang. Setelah itu, ia pun terkejut melihat si hantu Gabriel yang dimana sebagian tubuhnya memudar. Dan hal itu bisa terjadi disebabkan karena cinta Gaby yang juga sedikit mulai memudar. Yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa penyebab adanya hantu Gabriel di muka bumi ini yang hanya bisa dilihat oleh Gaby seorang, yaitu disebabkan karena cinta di antara mereka berdua yang amat sangat kuatnya. Dan jika salah satu di antara mereka cintanya mulai tergoyahkan, maka hal itu dapat membuat tubuh hantu Gabriel memudar, bahkan dapat menghilang kapan saja, seiring menghilangnya perasaan cinta di antara mereka berdua. Lanjut cerita, di suatu pagi hari yang cerah, atas permintaan Gabriel, Gaby pun diminta untuk datang menemui keluarga Gabriel untuk menyampaikan rasa rindunya yang disampaikan oleh Gaby melalui sebuah mimpi yang ia karang agar si ibu Gabriel dapat mempercayai semua perkataannya. Di mana di dalam mimpinya tersebut Gabriel berkata bahwa ia sangat merindukan ibunya dan meminta sang ayah untuk lebih memperhatikan adiknya karena hanya sang adiklah satu-satunya anak yang masih mereka miliki. Dan nampaknya hal itu sukses mereka lakukan. Adegan pun kembali memperlihatkan Dennis yang terus meminta Gaby untuk menerima cintanya. Bahkan ia pun rela memutuskan pacarnya yang sama sekali tak dicintainya hanya untuk si Gaby. Dennis juga meminta Gaby untuk melupakan Gabriel yang telah tiada untuk kembali membuka hati pada pria lain, termasuk dirinya. Bosan mendengar semua perkataan Dennis, Gaby pun akhirnya jujur bahwa selama ini ia tinggal bersama sosok hantu Gabriel yang bahkan ia bisa melihat dan menyentuhnya, yang entah bagaimana itu semua bisa terjadi. Mendengar perkataan Gaby yang tak masuk akal tersebut, Dennis pun berpikir bahwa semua yang dikatakan Gaby hanyalah sebuah alasan agar Dennis dapat menjauhinya. Dengan rasa kecewa, Dennis pun pergi dari sana. Menghadapi situasi yang saat ini tidak kondusif, Gaby pun dibuat dilema, harus memilih antara Gabriel kekasihnya yang sangat ia cintai, namun telah menjadi hantu, atau Dennis sahabatnya, di mana ia tak mau kehilangan keduanya yang sama-sama ia cintai. Dan ketika adegan terfokus pada Gaby dan Gabriel yang sedang berada di sebuah mobil, mereka pun terlibat pertengkaran yang menyebabkan terjadinya kecelakaan setelah mobil yang dikendarai oleh Gaby mencoba untuk berduel dengan sebuah tiang listrik yang berada di pinggiran jalan di sana.
Alhasil Gaby pun dilarikan ke rumah sakit terdekat. Yang untung saja Gaby tak mendapatkan luka yang cukup serius dari kecelakaan tersebut. Mengingat semua perkataan Gaby yang dikatakan padanya kemarin, Dennis yang berada di sana lantas berkata bahwa jika semua yang dikatakan oleh Gaby kemarin adalah suatu kenyataan, Dennis pun meminta kepada hantu Gabriel untuk melepaskan Gaby dan membiarkan Gaby untuk tetap hidup damai di dunia nyata. Karena sejatinya sampai kapanpun cinta mereka tak akan pernah bisa bersatu lagi, dikarenakan dunia mereka yang sudah tak lagi sama. Mendengar perkataan Dennis, Gabriel pun kena mental dibuatnya. Dan tibalah saatnya momen paling sedih dari film ini terjadi, di mana Gabriel pada akhirnya memutuskan untuk suren dari dunia ini dengan secara ikhlas melepaskan Gaby, wanita yang sangat ia cintai, untuk melanjutkan hidupnya di dunia yang kejam ini tanpa adanya lagi sesosok hantu menyebalkan yang terus bertingkah cemburu padanya. Dengan hanya mengucapkan satu kalimat "aku sangat mencintaimu", tubuh Gabriel pun perlahan memudar dan kemudian Gabriel pada akhirnya menghilang untuk selama-lamanya. Gawin niyo na ni Teres yung pelikula natin. Mahal kita. Film ditutup dengan memperlihatkan Gaby dan Dennis yang sedang berkunjung ke makam Gabriel, yang ternyata mereka telah menikah, yang sebentar lagi memiliki seorang anak, yang mungkin anak itu kelak menjadi seseorang yang bisa memberantas korupsi di negara ini. Film pun tamat. Berakhirlah sudah alur cerita dari film yang berjudul Once Before. Dan dari film ini kita bisa menyimpulkan bahwa tak ada yang namanya persahabatan sejati antara pria dan wanita. Karena semakin sering kamu bertemu dengannya, maka seiring berjalannya waktu, perasaan itu akan tumbuh dengan sendirinya. Dan kamu pun dibuat dilema. Apakah harus terus memendam rasa atau berani mengungkapkannya? Dengan resiko jika kamu mendapat penolakan, maka hubungan persahabatan di antara kalian berdua akan jauh berbeda dari sebelumnya. Dan oleh sebab itu, kita para lelaki jangan sekali-sekali percaya dengan kata-kata wanita, "Aku hanya sebatas teman dengan dia, dia hanya sahabatku." Bullshit semua itu. Oke, hidup pria pengenjotan. Dan cukup sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Jika ada kesalahan pengucapan, kata, karakter, dan sebagainya, mohon dimaafkan ya para genjoters. Support terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, share, and komen agar saya lebih semangat lagi buat konten-konten berikutnya. Saya Bang Ucup mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye netizen.